Apa yang ada dalam kepala narsisis ketika kalian balik mendiamkan mereka? Kalau kalian udah sampai ke tahap ini, saya mau ngasih selamat. Karena berarti langkah kalian untuk lepas dari narsisis dan kepulihan kalian akan semakin dekat. Sangat nggak gampang bisa tiba di titik ini. Mendiamkan seseorang yang sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama kita. Dia di sana ketika kita memulai kehidupan berkeluarga. Beli kasur dan tempat sampah untuk kontrakan baru. Lalu pindah rumah, beli kendaraan, melahirkan anak-anak, merayakan hari raya dan seterusnya. Bisa jadi hampir seluruh kehidupan dewasa kita habiskan bersama mereka. Sebagian dari kita terbentuk ketika bersama mereka. Lalu tiba-tiba saja kita tersadar bahwa merekalah yang selama ini menikam kita dari belakang, menghancurkan mimpi dan harapan. Nah, ketika kalian sudah bisa mendiamkan, mencuri taktik silent treatment mereka, kalian gak lagi mau ketemu, balas chat, angkat telepon, dan upaya hovering yang mereka lakukan untuk masuk kembali ke kehidupan kalian. Awalnya mereka akan mengira kalian sedang main-main, sok berani, dan mencoba ngasih mereka pelajaran. Karena biasanya mereka selalu menang dalam permainan ini. Mereka akan nunggu sampai kalian capek sendiri. Namun setelah beberapa waktu kalian bergeming, mereka akan bingung. Mereka pikir kalian masih dalam kendali mereka. Dan hal begini nggak seharusnya terjadi. Jadi mulailah taktik hover menjerat kembali mereka lancarkan. Kirim SMS, nanya apa kabar, aku mikirin kamu terus. Ini artinya kode buat kalian. Udah sih, stop diamin gue. Yuk kita mulai berhubungan lagi. Halo, selamat datang di Gerakai bersama saya, Aden Giri. Ayo dong di-subscribe channel saya, jadi bisa berkembang. Subscription ini gratis dan gak ngerepotin kan? Jadi kita saling bantu. Saya bikin konten, kalian cukup subscribe aja. Makasih banyak sebelumnya. Topik kita kali ini adalah arti pendiaman kalian kepada narsisis. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah testimoni dari seorang narsisis langsung. Kami nggak suka didiamin. Kami maunya kalian mengejar kami dan terus berusaha bertahan bersama kami. Karena ini semacam dorongan ego yang sangat besar buat kami. Dan kami merasa kami memiliki kendali atas kalian. Jika kalian berhenti melakukan ini, kami kehilangan kendali. Dan kami benci ini. Kami maunya kalian bayar atas perlakuan begini ke kami. Dan percayalah, kami akan balas ini semua. Kalian harus bayar. Bayaran dari kalian bisa macam-macam nantinya. Bisa aja kami nyolong duit kalian, atau barang kalian, atau merusak reputasi, harta benda, dan lain-lain. Memang seperti itu jalan pikiran kami. Kami merasa berhak menghukum kalian yang udah mendiamkan kami. Pendiaman adalah salah satu cara ampuh untuk menyingkirkan kami, para narsisis. Kalian harus memastikan bahwa kami nggak bisa menghubungi kalian lagi. Jangan coba-coba mempermainkan kami atau mencoba balik lagi sama kami, karena kalian akan menyesal. Karena kami bisa sangat kejam. Jadi itu testimoni seorang narsisis ya. Nah, kalau kalian tetap kuat dan bertahan, mereka akan semakin bingung. Kok kalian bisa mahir begini dalam permainan ini? Mereka akan mulai usaha lebih giat dan mulai dengan berbagai omong kosong narsisis seperti biasanya. Misalnya, mereka akan bilang, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Kalau bukan sama kamu, aku nggak mau dengan siapapun.
"Aku kangen banget." Yang sebenarnya mereka nggak kangen, tapi mereka tahu itulah yang ingin kalian dengar. Dan kalau kalian mulai terbuai, mulai kasihan, dan kalian sendiri juga kangen setengah mati sama mereka, pada saat itu kalau kalian menyerah, mereka tahu cara mempermainkan kalian nantinya. Kalau begini, keadaan akan kembali dalam tanda kutip normal. Kalian terima mereka kembali, dan ketika kalian coba mendiamkan mereka lagi suatu saat nanti, mereka akan lebih cepat memenangkan permainan ini. Kalau tadi testimoni narsisis langsung, berikut ini adalah kesaksian salah satu penyintas hubungan narsistik yang menerapkan pendiaman secara agak berbeda, yang bisa kalian ikuti juga jika kondisinya serupa. Jadi ini adalah seorang suami dengan mantan istri yang narsistik. Mengghosting mantan saya yang narsistik benar-benar membalikkan keadaan. Di akhir hubungan memang saya sempat ngejar dia, karena saya nggak tahu harus berbuat apa. Tapi begitu kami resmi berpisah, saya langsung mendiamkan dia, apapun obrolannya kecuali tentang kunjungan ke anak-anak kami. Dia mulai hubungi saya ketika dia butuh nasihat tentang kerjaan, ketika mobilnya ngadat, ketika dia bingung harus pakai kabel apa untuk komputernya. Seolah-olah dia mulai sadar selama ini dia bergantung sama saya selama bertahun-tahun, bahwa dia telah kehilangan pasangan yang berharga. Saya hanya menanggapi permintaan macam-macam dari dia itu dengan kalimat singkat, "Mending kamu tanya pacar kamu aja," atau "Kamu urus masalah kamu sendiri aja sekarang." Ketika dia mencampakkan saya, dia lupa dan buta akan semua yang saya lakukan untuk dia dan hidupnya. Pendiaman memaksa dia menyadari betapa berharganya semua yang saya korbankan untuk dia. Dia kemudian mulai ngirim chat, foto, dan video tentang kenangan lama kami berdua. Kadang-kadang naruh barang kenang-kenangan apa gitu dalam tas ransel anak-anak kami ketika anak-anak mengunjungi saya. Dan dia juga lama-lamain waktu berkunjung sama anak-anak. Anak-anak saya yang masih polos suka keceplosan. Mereka juga bilang kalau mamanya kadang sengaja muter ngelewatin rumah saya. Saya nggak gubris semua itu dan mulai fokus untuk bangkit dan pengembangan diri saya. Seiring berjalannya waktu, saya sadar betapa kecilnya kontribusi si mantan dalam hidup saya. Betapa berat sebelah pernikahan kami dan hidup saya sekarang jauh dari drama-drama nggak jelas. Kebutaan si mantan terhadap kontribusi saya dalam hidupnya adalah bukti bahwa betapa egois dan berantakannya dia. Saya bukan orang yang dia benci di akhir hubungan. Semua yang telah saya lakukan untuknya adalah buktinya. Dan juga bukti bahwa dia itu terpenjara karena gangguan kepribadiannya sendiri. Mantan saya masih terus melanjutkan permainan konyol dan manipulatif sejak perceraian kami. Tapi saya tahu segala upaya saya untuk membangun kehidupan bersamanya udah hancur. Gak mungkin saya mau ambil risiko membuang-buang energi saya seperti itu lagi. Jadi saya memilih menjauh sejauh yang saya bisa. Jadi itu ya testimoninya. Nah, betapa pentingnya mendiamkan narsisis adalah karena, pertama, diam adalah senjata paling ampuh untuk mengusir narsisis dari hidup kalian. Buat dan patuhi aturan no kontak dengan seorang narsisis. Jalani hidup seolah-olah si narsisis nggak pernah ada. Menjauhlah dari mereka dengan nggak melakukan kontak sama sekali. Yang kedua, diam berarti mengabaikan mereka. Nggak membiarkan mereka masuk lagi ke dalam hidup kalian. Jangan layani obrolan mereka. Diam dan menjauh. Ini akan membuat mereka senewan sendiri. Ini demi kebaikan dan keselamatan kalian. Yang ketiga, diam berarti kalian memilih menjadi seorang dewasa dan berdamai dengan diri sendiri, betapapun sulitnya. Kalian jangan sampai tergelincir dan malah memohon agar mereka menerima kalian kembali. Yang keempat, diam akan membuat kalian berjuang dengan diri kalian untuk memilih perdamaian, bukan balas dendam. Balas dendam terbaik adalah nggak membalas dendam sama sekali.
Membalas dendam hanya akan menunjukkan bahwa kalian seperti seorang narsisis juga. Biarkan si narsisis menjadi dirinya yang buruk. Kalian jangan ikutan menjadi buruk. Seberapapun pengennya kalian pengen balas dendam. Yang kelima, tetap diam dan tunjukkan pada mereka bahwa kalian udah merebut kembali hidup kalian dan mulai meniti kesuksesan. Kalian adalah seseorang yang selalu bisa berdiri di atas kaki sendiri. Harga diri kalian gak bergantung sama mereka. Hidup ini terlalu indah dan singkat untuk menjejali diri kalian dengan kebencian atau balas dendam terhadap seseorang. Jadi teman-teman, pendiaman, menutup akses, menjaga jarak, dan batasan yang ketat adalah pertahanan utama dan sekaligus kryptonite, racun untuk melawan si narsisis. Kalau kalian suka konten ini, please subscribe, like, share, dan komen. Saya juga menerima super thanks dari kalian, jadi saya bisa sambil jajan es teh dan dadar gulung sambil bikin konten berikutnya. Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hangat dan sampai jumpa.